Di sini ada huruf mim sukun ya, atau huruf mim mati. Setelahnya adalah huruf fa. Jadi fi dibaca panjang. Nah, perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung bisa dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sehingganya bagi yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Ataupun bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan juga memahaminya, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pada intinya, jika kita ingin bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian baik bacaan Al-Quran kita, maka tentulah kita harus rajin-rajin untuk membaca Al-Quran, dan juga kita harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid Al-Quran dan juga memahaminya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut ya, dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang kiranya belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan supaya bisa mempercepat lancar dalam membaca Al-Qurannya, coba beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembelian Al-Qur'annya ini bisa melalui video ini ya, karena untuk produknya sudah kami sematkan dalam video ini. Ini kami sama sekali tidak disponsori ya, kami sama sekali tidak di-endorse. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Qur'an ini karena kami sudah beli produknya. Ya, kami sudah beli Al-Qur'an ini. Kemudian kami lihat di dalamnya itu. Nah, itu di bawah tulisan Arabnya itu nanti ada tulisan Latinnya. Nah, itu kami pikir bisa sangat membantu untuk latihan supaya bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti kita bisa baca dulu nih tulisan Arabnya. Kemudian ketika membaca tulisan Arabnya ada yang bingung, misalnya nih di bagian ini bingung bacanya gimana gitu ya. Nanti bisa dibaca tulisan Latinnya begitu. Dengan kita sering-sering latihan semacam itu, insya Allah akan lebih memudahkan dan mempercepat Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha untuk latihan melancarkan bacaan Al-Qur'annya, seperti itu. Baik, langsung mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-24. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-24 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-24 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini
sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama. Namun sebelum itu ya, seperti biasa kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-24 tersebut. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, karena kami membacanya itu dengan pelan-pelan supaya mudah diikuti, guna untuk melatih agar bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Baru setelah itu akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa gharrahum, huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah. Ini nih, baris satu miring di atas huruf namanya adalah harokat fathah, atau biasa tuh disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi huruf ro yang memiliki harokat fathah atau harokat dhammah. Harokat dhammah tuh yang seperti ini nih. Di bawah ini huruf ro memiliki harokat dhammah. Maka huruf ro yang memiliki harokat fathah atau huruf ro yang memiliki harokat dhammah, dia dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga ketika kita mengucapkannya itu pangkal lidah kita, pangkal lisan gitu naik terangkat ke atas, ditebalkan huruf ro-nya. Wa gharrahum, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasanya disebut juga dengan huruf mati atau huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini. Nah, di sini ada huruf mim sukun ya, atau huruf mim mati. Setelahnya adalah huruf fa. Jadi mim sukun setelahnya huruf fa. Kalau setelahnya itu yang berposisi sebelah kiri kita. Ini mim sukun. Setelah mim sukun mana? Berarti yang di sebelah kiri mim sukun mana? Berarti huruf fa ini. Mim sukun setelahnya huruf fa atau mim sukun itu bertemu dengan huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid, begitu. Cuman kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas. Nah, dengan Bapak dan Ibu saudara semuanya memahami keseluruhan media gambar di samping itu, maka nanti Bapak dan Ibu sudah dapat mengetahui, setiap bertemu mim sukun dapat mengetahui apa hukum tajwidnya, begitu. Kami jelaskan secara keseluruhan. Yang di kotak nomor 1, di situ ada bacaannya ikhfa syafawi. Coba tuh lihat yang di bawahnya itu. Ada mim sukun, setelahnya huruf ba. Jadi kalau ada mim sukun atau huruf mim mati setelahnya huruf ba, baca Al-Quran kita ada mim sukun setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi, dibaca dengan dengungan. Nah, kemudian yang di kotak nomor 2 itu ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun setelahnya huruf mim, maka hukumnya idgham mimi, nah, dibaca juga dengan berdengung. Perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya ada tuh izhar syafawi. Nah, coba baca keterangan di bawah itu. Jika ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba dan juga tidak bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba atau tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, contoh seperti ini. Ini mim sukun,
setelahnya adalah huruf fa. Di sini huruf fa, bukan huruf ba, juga bukan huruf mem di sininya nih. Maka berarti ini hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi, mem sukun itu bertemu dengan huruf apapun kecuali mem dan ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar syafawi, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi mem sukunnya kita baca hum, nah jelas begitu. Kemudian tidak didengungkan. Jadi dibaca pendek saja. Hum fi, jangan dibaca hum. Nah, dipanjangkan begitu jangan ya, salah, baca pendek saja. Wa gharrahum fi, seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, jadi kalau misalkan ditanya oleh orang, huruf mad itu ada berapa? Maka jawabannya huruf mad ada 3. Seperti yang rumus-rumus yang warna hitam itu. Huruf mad itu ada 3. Apa saja? Nah, rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Nah, itu huruf mad. Pertama tuh huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang seperti itu. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, jadi huruf mad itu ada 3. Apa saja? Yang seperti kami sebutkan tadi, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu juga nanti bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu. Bentuknya, bukan warnanya, bentuknya. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu. Sedangkan fi ini dibaca panjang. Fi dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 1 yang warna hitam. Nah, coba diperhatikan media gambar di rumus 1 warna hitam. Di situ ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ya, ada harokat kasrah tuh, baris miring di bawah huruf tuh, baris miring yang di bawah titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang begitu. Contoh seperti ini. Nah, ini fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ini ada tanda sukun seperti ini, tanda huruf mati, ada huruf ya sukun, ada huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun, kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan kita. Kalau setelah tadi kan sebelah kiri kami katakan. Kalau sebelum tuh sebelah kanan kita. Ini huruf ya sukun. Sebelah kanan huruf ya sukun mana? Sebelah kanan kita mana? Sebelah sini. Yang arahnya tuh ke sebelah sini, sebelah kanan kita. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada ini nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasrah. Nih, tanda baca kasrah, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sebenarnya fi dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, ada huruf ya sukun sebelah kanan ya sukun, sebelah kanan ya sukun, sebelah kanan kita. Ada ini. Ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Fi di dibaca panjang. Kenapa kok di dibaca panjang? Nah, pasti di sini sudah tahu kan Bapak Ibu Saudara semuanya alasannya kenapa kok di dibaca panjang. Nah, mudah kan? Masih di rumus 1 yang warna hitam, karena di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya di dibaca panjang.
ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Nah nih baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dinihimma, mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim. Pasti di sini Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu apa nama hukum tajwidnya. Kalau tadi mendengarkannya itu dengan serius ya, dengan seksama, dengan serius, dengan memperhatikan, betul-betul diperhatikan, tadi sudah tahu nih apa hukum tajwidnya begitu. Perhatikan lagi media gambar di samping. Nah, perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 2, di situ ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Ini mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Cara membacanya dengan cara memasukkan ya, kemudian disertai dengan dengung. Yang dimasukkan itu apanya gitu. Nah, ini kan mimnya ada 2 ada 2 kan, yang satunya sukun, yang satunya hidup nih. Tapi ini bunyinya cuma 1, di himma begitu. Karena mim sukunnya ini melebur masuk ke huruf mim yang ada tanda bacanya ini gitu. Jadi dibacanya cuma 1, himma begitu. Jadi jangan bingung ya. Nah, terkadang bagi yang belum lancar itu suka bingung, akan berpikir hurufnya ada 2 kok bunyinya cuma 1 nih gimana gitu. Nah, karena ini diidghamkan. Jadi ini bunyi mim sukunnya melebur masuk ke huruf mim ini ya. Jadi ini dia ada begitu. Ada nih, tapi seolah-olah dianggap tidak ada seperti itu karena dia masuk melebur ke sini. Himma, kemudian didengungkan. Jadi di bagian himnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Himma seperti itu. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ma? Begitu kan? Perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam pada media gambar itu dapat kita lihat ya. Kalau di situ ada huruf alif, kan, sebelum alif ada harokat fathah tuh, baris 1 miring di atas tuh harokat fathah, di bawahnya itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, begitu cara membaca rumus 3 warna hitam tuh. Contohnya di dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini. Nah, ini ada alif nih. Nah, cuman di sini alifnya tuh disambung dengan huruf mim yang kita temui. Cuman yang menjadi fokus kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Jika sebelum alif ada harokat fathah baris 1 di atas huruf harokat fathah, ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, atau kalau masih bingung, apa tadi kami katakan kalau sebelum itu sama dengan sebelah kanan. Jadi ada alif, sebelah kanan alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Maka ka dibaca panjang. Penjelasannya masih di rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif nih yang menempel dengan huruf kaf nih, disambung dengan huruf kaf. Ada alif, sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang seperti itu. Sehingganya ka dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ka dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Maka nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Bagaimana cara kita menentukannya gitu. Sekarang perhatikan pula rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam pada media gambar perhatikan dulu. Di situ ada waw sukun, sebelum waw sukun ada tanda baca dhammah ya, harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya kita baca panjang. Begitu. Contohnya dalam bacaan tuh seperti ini. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran tuh kita perhatikan, kalau ada huruf waw, ada tanda sukunnya nih, nah, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun atau sebelah kanan waw sukun ini
ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada waw sukun sebelumnya atau sebelah kanannya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga nu kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Makanu yaftarun. Kalau kita membaca huruf fa itu ada nafas yang mengalir. Nah, jadi ada nafas yang mengalir. Fa fi fu begitu. Fa fi fu. Nah, yaf ini kita baca yaf kayak gini tadi nih. Fi ini kita baca yaf begitu. Mengapa kok ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya begitu? Nah, karena huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita mengucapkan itu ada nafas yang mengalir. Nah, jadi mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas. Fa, fi, fu. Nah, ini kita baca yaf. Jangan dibaca yap. Jangan dibaca pa, pi, pu. Jangan. Tapi fa, fi, fu. Seperti itu. Ini kita baca yaf. Nah, yaf terun. Huruf ra memiliki harokat dhammah. Tadi dibaca apa? Dibaca tabkhim. Tadi sudah kami jelaskan ya. Dibaca tebal. Run dibaca panjang. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Pada awalnya sama dengan nu ini tadi, pada awalnya keterangannya itu sama gitu kan. Tapi yang ini kok bisa menjadi mad arid li sukun. Jadi pada awalnya ini mad tabi'i, tapi kok bisa menjadi mad arid li sukun? Apa yang mempengaruhi begitu kan? Ru dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Ru dibaca panjang. Nah, di sini pasti Bapak Ibu saudara semuanya sudah tahu kenapa kok ru dibaca panjang. Sudah dapat mengetahui, sudah dapat mengamati kenapa kok ru dibaca panjang. Nah, karena di sini ada huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah nih ya. Ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah atau tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Nah, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga ru kita baca panjang. Ru dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita temui huruf nun. Ru ditambah huruf nun yang kita sukunkan dibaca run. Run. Nah, mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Berubah dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu dia boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Pokoknya dalam setiap kita mengaji Al-Quran kita harus menentukan ini mad arid li sukunnya mau kita baca berapa harokat begitu. Kalau kita baca 4 harokat, semuanya kita panjangkan 4 harokat mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita mengaji Al-Quran tersebut. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukunnya harus kita panjangkan. Kalau 4 harokat kita panjangkan 4 harokat, kalau 2 harokat semuanya kita panjangkan 2 harokat mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran tersebut. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Misalnya di atas dibaca 2 panjangnya, bawah baca 4 harokat, bawahnya lagi baca 6 tuh nggak boleh seperti itu. Nggak boleh diselang-seling begitu, harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca yaf terun, terun. Jangan dibaca teruna. Jangan. Mengapa kok huruf nun ini kok kita matikan ya? Kok kita matikan, kita sukunkan. Jadi begini, kalau kita mengaji Al-Quran, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun di sini kan tidak dibaca panjang nih, nah, tidak dibaca panjang. Ada nggak tanda panjangnya? Nggak ada. Ya, jadi berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya.
untuk para guru ngaji lainnya yang juga mungkin melihat video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang mungkin kurang pas dari apa yang kami sampaikan atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, maka silakan tulis pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar begitu. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat bisa memahami ilmu tajwidnya dengan mudah supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Qur'annya begitu. Jadi kami mengajak para guru ngaji yang lainnya, mari kita juga buat konten pembelajaran mengaji Al-Qur'an di sosial media begitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang masih belum memahami ilmu tajwid, yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.